Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Syamsyah, NPM 0910581032 1044, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3 kelas E. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki 3 makna. Yang pertama, perihal atau cara melayani. Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Yang ketiga, kemudahan yang memberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Donald dalam Hardiansa 2011, bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan sesuatu produk fisik. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, prinsip-prinsip pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/MPT-PAN-7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Poin 5A prinsip pelayanan publik, yaitu A. Kesederhanaan. Pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. B. Kejelasan. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. C. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. D. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. E. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. F. Tanggung jawab, yaitu pemimpin penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. G. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yaitu memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. H. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. I. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, yaitu memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dan ikhlas. J. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang ketiga,
Faktor pendukung pelayanan. Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menurut Muenir 2010 mengemukakan bahwa dalam pelayanan terdapat beberapa faktor pendukung yang penting, di antaranya faktor kesadaran pelayanan. Yang pertama, faktor kesadaran para pejabat serta bertugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum. Yang kedua, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Yang ketiga, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Yang keempat, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Yang kelima, faktor keterampilan petugas. Dan yang keenam, faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Dari 6 faktor itu masing-masing mempunyai peranan yang berbeda, tetapi saling memengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan, dan pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindakan dengan atau tanpa tulisan. Yang keempat, konsep pelayanan publik berbasis Information and Communication Technology atau ICT. ISUS agar setiap level pemerintahan di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi isu sentral dan menjadi tuntutan masyarakat. Isu ini memasuki arena perdebatan pembangunan akhir-akhir ini oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi praktek pemerintah dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, dikutip oleh Sangkala 2012. Salah satu pelayanan pemerintah berbasis Information and Communication Technologies atau ICT yaitu kartu tanda penduduk elektronik atau elektronik KTP yang dibuat secara elektronik dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi. Dan yang terakhir, 5. Birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis sebuah negara memiliki misi suci, yaitu untuk mensejahterakan rakyat melalui media birokrasi. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam produksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya. Bahkan juga perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Blau dan Meyer dalam Ahmad 2011 mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerja bagi banyak orang secara sistematis. Poin pikiran penting dalam definisi ini adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat. Itulah tadi sedikit penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.